Ioniq 6 itu bener-bener kencang. Dia bahkan punya akselerasi 0-100 bisa di 5,1 detik aja. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah salah satu line-up terbarunya Hyundai yang juga meluncur di pada gelaran Gias 2023 ini. Yes, Hyundai menambah satu lagi EV mereka yang sudah ada sebelumnya Ioniq 5, sekarang Ioniq 6 yang sudah lebih dulu sebenarnya dipajang ya di Hyundai Motor Studio di Senayan Park. Nah, akhirnya resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga 1,197, nggak nyampe 1,2. Apa aja sih yang ditawarkan? So, tanpa berlama-lama, ini dia Hyundai Ioniq 6. So, ini dia CVT review Hyundai Ioniq 6. Oke, Hyundai Ioniq 6 memang akhirnya meluncur di Indonesia dan dia bentuknya memang berbeda ya. Dia mengambil konsep dari Hyundai Prophecy, bentuknya coupe look, keren banget. Dia akhirnya dijadikan production. Nah, ini dia tampang depannya. Dia keren banget ya, pakai parametric dual LED gitu. Dia titik-titik, dia retro gitu, bagus banget. Dan lampunya memang sudah LED dan bagus, dan desainnya memang stunning banget. Ini adalah warna yang tidak ditawarkan di Hyundai Ioniq 5. Ini warnanya kayak satin grey gitu, warna hitam-hitam agak abu-abu gitu ya. Bagus banget dengan grill bawahnya juga seperti ini, dan tampangnya overall keren banget ya dengan opsi warna seperti ini. Kami sih suka banget warna yang kayak gini ya. Tapi tetap ada seperti yang gold matte itu dia ada sedikit penambahan 3 juta, sekitar 3 juta untuk warna premium seperti itu. Ioniq 6 statusnya hanya ditawarkan sebagai CBU aja. Dia tidak dirakit di Indonesia seperti layaknya adiknya si Ioniq 5. Desain samping dia tuh bentuknya sebenarnya kayak sedan, tapi dia coupe. Jadi dia kayak looping gitu. Ada gopas ya di sini. Desainnya bagus banget dan kami suka banget sih emang sama warnanya. Tapi sayang memang yang masuk ke Indonesia tidak pakai spion yang pakai kamera. Memang masih ada regulasi yang harus disesuaikan di Indonesia karena memang kalau di luar sana mau pakai spion yang pakai kamera doang tuh bisa gitu. Tapi at least spionnya tuh dia ada sen LED-nya yang lucu ya, parametric gini juga, dan ada kamera 360 di bawahnya. Keren banget. Ada blind spot monitoring dan blind view monitoring. Jadi kalau dari dalam kita sen kanan, dia akan langsung aktifin kamera di bawah sini. Overall panjang dari mobil ini mencapai 4.800 mm. Jadi memang dia adalah kakaknya dari Ioniq 5. Karena memang dia kayak satu, ya 5 sama 6 gitu ya. 6 juga memang secara level dia di atasnya kakaknya. Velgnya kami suka banget, walaupun memang secara desain luar tampangnya bukan pakai yang paling sporty, tapi dia pakai velg yang 20 inci. Jadi pakai varian yang paling atasnya. Dia konfigurasinya di 245/40 R20 dan dia sudah RWD bias. Keren banget. Dan yang kami suka, kalau dia dikunci, dia benar-benar ketutup ya, seamless. Jadi, tapi kalau untuk membuka, dia tinggal ditarik aja begini. Keren. Jadi, dia bisa meningkatkan aerodinamika dari mobil ini yang benar-benar bisa seamless gitu kalau nanti mobilnya dikunci ya. Keren. Dia sudah pakai dual tone roof karena memang dia ada panoramic sunroofnya juga, bagus. Dia merecline seperti ini, keren. Dan ini warnanya tuh, dia satin gitu ya. Bukannya mengkilat, tapi dia satin, jadi bagus banget abu-abunya. Ini kayak mobil-mobil sports di luar negeri sana. Dia tetap 4 pintu dan pintunya kalau dibuka, dia memang meskipun coupe dia tidak frameless sih, tapi dia masih pintu biasa. Enak, aman, at least reliable lah kayak gini.
Begitu pula di bagian belakang, rodanya sama dengan bagian depan dan velgnya bagus banget. Kami suka banget. Dan mobil ini, yes, ngomong-ngomong nih ada port charging ya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan kapasitas baterai di 77,4 kWh. Yes, dia punya kapasitas range mencapai 519 km. Jadi lumayan jauh banget, lebih jauh daripada Ioniq 5 yang paling tinggi hanya di 487 km saja. Dia bisa mengecas ultra fast charging juga 20-80% hanya di 30 menit saja. Jadi kencang banget ngecasnya dan sekali dicas juga bisa sangat jauh sekali. Jadi sebenarnya tinggal di touch gini aja nih. Nih tutupnya juga tinggal pencet. Wow, keren. Oke, di bagian belakang dia desainnya lucu ya. Kalau depan itu dia sports car banget, tapi begitu ke belakang dia coupe look. Keren banget. Dia jadi kan menggabungkan dua elemen dalam satu mobil ini. Dan mereka bilang bagian belakang ini mirip banget sama 911 yang klasik gitu. Keren banget dia kayak ala Porsche gitu desainnya. Kalau kalian belum mampu beli Porsche yang mahal, Taycan gitu ya, mending beli Ioniq 6 aja. Bentuknya udah kayak Taycan, karena belakangnya kayak Porsche banget kan. Gitu. Keren nih, ada spoiler juga yang sudah ada lampu LED-nya kalau dinyalakan, bagus. Lampu LED-nya menyambung ya, dari kanan ke kiri dengan desain parametrik jewel-nya. Titik-titik square gitu. Feature retro banget rasanya, keren gitu ya. Dan ada logo Ioniq 6-nya yang di dalam kaca, jadi dilindungi sama kacanya gitu ya. Bentuknya 3D tapi dilindungi sama kaca. Dan warna dari satin grey hitam ke satin grey-nya ini bagus banget menurut kami. Keren sih. Dan lihat di bawah ada tulisan World Car of the Year 2023. Tahun lalu Ioniq 5 menang World Car of the Year 2022. Nah, tahun ini Ioniq 6 menang World Car of the Year tahun 2023. Jadi Hyundai EV memborong habis World Car of the Year memang karena mobil-mobil mereka tuh bagus, bukannya murah, bukan mahal, tapi value for money. Walaupun memang secara harga 1,197, tapi lihat ke tetangga ya, yang menjual mobilnya secara CBU juga, yang bezet itu ya, bezet 4 kali, itu range-nya tidak sejauh mobil ini. Mobil ini range-nya bisa sampai 519 km dengan harga yang sama dan tenaganya juga jauh lebih besar. Dia sudah power tailgate pastinya. Dan karena bentuknya sebenarnya jatuhnya kayak coupe tapi sedan, dia jatuhnya kayak sportback. Kapasitas bagasinya memang tidak sebesar Ioniq 5 lah ya. Tapi at least ini masih cukup praktikal karena kita masih bisa melipat baris duanya dari sini. Jadi bisa rata lantai ke dalam dan bisa menghasilkan bagasi yang lebih lega lagi dari sini. Gitu. Keren. Dan di bawah sini juga sudah ada tempat untuk menyimpan port charging dari mobil ini. Oke, ini dia interior dari Ioniq 6 yang bagian belakang. Keren banget ya. Yang kami suka dari mobil ini, dia meskipun sloping roofline, bentuknya coupe, entah kenapa kami masih mendapatkan headroom yang lebih baik. Bahkan kami pernah menaiki sebuah sedan harga 300 jutaan, ya, yang bentuknya sedan proper. Kami nggak dapat headroom, ini malah masih dapat headroom dengan desain yang lebih menarik gitu. Bagus banget. Legroom wise juga lebih lapang. Dia mencapai sekitar 12 jari sampai ke depan, bagus banget. Dan dia di belakang tetap ada USB-C socket, AC, dan juga ruang penyimpanan di bagian sini. Kursinya sudah dipakai leather dan sudah tengah ada sebuah armrest yang cukup besar gitu. Keren banget. Lampu belakang sudah LED, bagus. Dan di samping sini kayak ada ruang penyimpanannya gitu dengan ada ambient light-nya. Wah, keren sih. Dan sudah ada pemanas kursi karena memang nih ya, ini ya, dia adalah sebuah mobil yang CBU dari Korea. Jadi masih ada pemanas kursinya di sini, 2 level. Tapi sih kayak pakai 1 level enak nih. Jadi rasanya kayak dipijit-pijit gitu. Ada tempat speaker di sini dengan ruang penyimpanan dan ini kreatif banget sih bentuknya. Dan unik ya, dia begitu duduknya tuh dia dibuat lean gitu. Supaya enak karena memang floornya sedikit naik karena mobil ini baterainya ada di bawah sini. Jadi kita nggak bisa masukin kaki di depan sini ya. Di depan adalah reviewer auto driver yang cukup besar ya. Adit nih. Tinggi berapa, Dit? 150. Ya, bohong sekali kamu. Berapa? 180 ya? Oh, 177. Dia kami 175 jadi kayak ini cukup tinggi. Ini sisa legroomnya masih banyak banget sih. Dan headroom buat kami bukan masalah di sini. Kita ke bagian depan. Ah, yes. Ini dia kursi depannya dari
Ioniq 6. Wah, ini keren banget sih menurut kami. Dia nggak pakai kayak retro look ya, nggak kayak kalau si Ioniq 5 kan kayak dibikin template gitu ya, terus dia bisa ada yang sesuatu ditempel di sini. Dia enggaknya kayak ini aja, dia bener-bener dia satu layar tersambung dan dengan bezel warna silver ini yang menurut kami bagus sih bentuknya. Desainnya bisa diganti-ganti. Ini warna putih, dia bisa kita ganti juga temanya. Temanya ada beberapa, ada yang hitam, ada yang putih. Nih, kita bisa ganti temanya dari screen frame. Nih, kalau gelap kayak gini nih. Matching sih malah. Kalau si Ioniq 5 matchingnya white, karena memang dia bezel di sininya kan warnanya putih terang gitu. Kalau ini black sih masuk. Wah, keren. Dan seperti biasa, kalau kita ganti-ganti mode berkendaranya dari sini, wow, dia langsung berubah juga ya. Eco, normal, sport. Keren. Ini keren banget emang Ioniq 5. Tapi memang seperti kami bilang di awal, spionnya tidak pakai yang opsin kamera. Dia jadi yang tempat pengaturan di bagian sini tuh dia polos aja. Aslinya ini tempat untuk melihat posisi kamera kita. Jadi spionnya tuh cuma kamera doang. Jadi kalau melihat spion dari sini. Overall sih desainnya mirip ya. Dan sudah semua mobil listriknya Hyundai sekarang yang Ioniq tepatnya udah pakai Morse code. Jadi ini Morse code-nya kalau dibaca H. Jadi memang Hyundai maksudnya. Gitu. Setirnya mirip banget sama Ioniq 5. Dia sudah ada yang bagian kiri itu sudah untuk pengaturan safety-nya, Hyundai Smart Sense lengkap, adaptive cruise control dan segala macamnya lengkap di sini sudah ada. Kita bisa melihat banyak display juga dari sini, mau efisiensi, terus juga mau lihat driving assistance, terus juga mau lihat trip, baik mau lihat info, terus juga mau lihat tire pressure monitoring, semua juga ada di sini gitu. Dan kalau kita ganti-ganti mode berkendara juga bisa. Dan dia juga yang kami bilang ya, blind view monitor, kalau kita sen kiri tuh langsung ada ya. Keren banget. Sen kanan juga ada, keren banget. Tuas transmisi sama kayak Ioniq 5, ada di sini juga. Kita tinggal ganti, gede banget kalau dipegangnya. Gitu. Bagus pengaturannya, tilt dan teleskopik, bagus. Dan teleskopiknya jauh ya. Ini lebih dari 1 jengkal sih. 1 jengkal extend 1 jempit jari lagi, 1 pinch jari, jadi segini. Jauh banget, bener-bener bisa jauh banget. Dan pengaturan kursinya sudah elektrik kiri maupun kanan, karena memang yang kanan sudah dilengkapi dengan 2 memory seat nih, ada di kanan sini gitu. Dan yang kiri dia karena sudah electric seat juga, dan juga bisa diatur nih di bagian sini, jadi bisa menambah legroom penumpang kiri belakang yang mana biasanya adalah bos-bosnya gitu ya. Gitu. Dan headunitnya besar banget, udah 10 inch lebih. Ini 12,5 inch tahu kami. Layarnya besar banget. Dia sudah support wireless Apple CarPlay, Android Auto, dan juga dia sudah ada yang namanya Sound of Nature ya. Keren. Ambient light-nya juga bisa kita atur dari sini. Nah, ini pengaturan juga banyak banget. Bisa diatur, dan di bawahnya sudah ada dual zone climate control gitu. Dia bisa pengaturan macam-macam dari kamera 360 juga tuh. Tuh kelihatan ada orangnya. Gitu, ini rame banget memang, mobil yang sangat exciting banget. Dan ngomong-ngomong soal head unitnya, dia sudah support premium sound dari Bose. Tuh keren, suaranya enak banget sih. Dan uniknya ya, untuk pengaturan kaca, jendela, segala macamnya itu semua dari tengah sini. Nih. Jadi tengah orang bisa ngatur juga. Jadi di tangan sini di bagian door trim itu bener-bener kosong gitu. Karena memang dia dibuat kayak untuk naruh barang. Jadi ini bisa naruh HP-HP yang gede. Di bawah juga ada cup holder yang cukup besar dan lubang speaker. Jadi sini dibiarin nggak ada pengaturan electrical sama sekali. Pengaturan electricalnya ada di sini. Jadi untuk pengaturan auto hold, terus juga park brake-nya juga aneh ya. Uniknya park brake-nya ada di sini, auto hold-nya tapi ada di sini. Jadi dipisah. Dia jauh-jauhan, biasanya EPB dan auto hold tuh biasanya deket-deketan, ini dijauhin. Lucu banget. Ngomong-ngomong sini, terus juga ini untuk penguncian segala macam juga semua ada bukan di kanan sini tapi di tengah sini. Pengaturan power window lock juga di sini, dan ada sebuah armrest yang cukup besar dengan 2 USB-C socket itu di dalam sini. Mobil ini juga sudah support V2L yang lebih lama dibandingkan dengan Ioniq 5 karena memang dia punya kapasitas baterai lebih besar, range juga lebih jauh. Dia floating ya ini, tapi tidak seperti Ioniq 5 yang mana konsol tengahnya bisa kita atur depan belakang. Ini cuma di tengahnya doang dan sudah ada cup holder, tapi sudah ada wireless charging juga. USB-A masih tetap dipertahankan di sini, bagus. Dan di kanan sini seperti kami bilang tadi EPB, terus juga dia untuk membuka port charger dan membuka power tailgate-nya, juga pengaturan spionnya gitu. Oke, dia Hyundai Smart Sense, terus juga lampu-lampunya sudah LED, bagus banget. LED-nya juga kayak dia diffuse gitu ya, LED-nya bagus banget, keren sih.
Spionnya, kacanya tengah juga sudah support. Sun visornya udah ada kaca dan juga ada lampunya. Dan lampunya memang tapi nggak otomatis ya. Kalau otomatis kalau misalnya baru kita tutup kayak gini. Nah gitu. Overall ini keren banget sih. Kita lihat bagian depannya dan kita lihat bagian mesinnya. Tenaganya sebesar apa sih? Apakah lebih besar Ioniq 5? Let's go kita cek. Oke, Hyundai Ioniq 6 memang diposisikan satu kelas di atasnya ada Ioniq 5 sehingga dia dibekali dengan baterai dan motor listrik yang lebih besar. Dia menggunakan baterai 77,4 kWh dengan motor listrik yang bertenaga lebih besar. 326 horsepower dan torsinya di 605 Nm. Yang mana tenaga itu bisa membuat mobil ini berakselerasi 0-100 hanya dalam waktu 5 detik saja. Yes, luar biasa banget kan? Dengan bentuk sedan dan dia juga RWD bias, mobil ini akan sangat fun to drive sekali jika dibandingkan dengan adiknya si Ioniq 5 yang sejatinya bentuknya hatchback ke crossover-crossoveran. Ya, bagaimana rasanya berkendara dari Hyundai Ioniq 6 terbaru? Ya, tapi sebenarnya sedikit PS nih ya. For information, sebenarnya sejatinya ini videonya diambil setelah kami melakukan pengetesan kemarin. Karena unik banget, kami sebenarnya dapat kesempatan untuk ngerasain Ioniq 6, tapi nggak boleh bikin video. Tapi since kami sayang banget nih ya sama para civities yang penasaran dengan rasa berkendara dengan Ioniq 6, jadi kami ungkapkan saja bagaimana pengalaman kami kemarin naik Hyundai Ioniq 6. Since juga yang kami kendarai juga Hyundai juga sih anyway. Oke, Ioniq 6 kemarin kita rasain naik. Sejatinya Ioniq 6 ini agak mirip ya secara karakter dengan saudara satu negaranya yaitu si Kia EV6. Padahal si EV6 sejatinya lebih sharing platform dengan si Ioniq 5. Tapi memang sejatinya Ioniq 6, EV6, Ioniq 5 semuanya sudah menggunakan eGMP platform, yang mana itu platform elektrik terbarunya Hyundai Motor Group. Jadi ya mirip-mirip lah. Tapi lucunya Ioniq 6 ini malah lebih mirip dengan EV6. Harganya juga mirip-mirip sih. Spesifikasi juga mirip-mirip, sama-sama dual motor, sama-sama 326 PS dan torsinya juga sama-sama 605 Nm. Range-nya juga sama-sama 519 km. Jadi mirip-mirip banget kedua mobil ini gitu. Yang bikin kami bilang mirip adalah bandingan suspensinya. Ioniq 5 itu punya bandingan suspensi yang menurut kami lebih nyaman dibandingkan dengan Ioniq 6. Ioniq 6 beberapa medan kemarin kami lewati itu sedikit lebih stiff dibandingkan dengan Ioniq 5. Dia memang mungkin karena bentukannya juga lebih sporty, lebih ya peruntukannya juga buat orang yang lebih performance ya, karena juga performanya juga lebih tinggi dibanding Ioniq 5 biasa. Jadi wajar sportiness-nya, suspensinya, set suspensinya juga sedikit lebih keras dibandingkan dengan yang Ioniq 5-nya gitu. Kami juga menemukan bahwa posisi duduknya itu dia kakinya kita tuh kayak lebih jongkok dibandingkan di Ioniq 5. Itu mirip banget juga yang kami temukan di EV6. Mirip juga lagi-lagi. Itu mirip banget, tapi memang yang kami seneng, jadi bener-bener duduknya tuh rasanya slanted banget, kayak bener-bener kayak sporty. Dan mesinnya sangat mumpuni banget karena dia all wheel drive yang masuk ke Indonesia. Dan all wheel drive-nya rear wheel drive bias lagi. Jadi bener-bener ini mobil enak banget. Wah, begitu kami tes beberapa kali untuk berperforma tinggi, akselerasi, itu kencang banget mobil itu. Ioniq 6 itu bener-bener kencang. Dia bahkan punya akselerasi 0-100 bisa di 5,1 detik aja. Itu udah setara dengan mobil-mobil performance ya kalau di luar negeri sana. Udah kelas-kelas kayak AMG, M atau RS gitu, Audi. Jadi udah mobil-mobil dengan performa tinggi. Padahal sejatinya ini belum yang varian top of the line. Masih ada Ioniq 5N misalnya atau Ioniq 6N yang lagi di develop gitu. Jadi masih ada nantinya akan yang lebih proper lagi. Tapi ini aja karena memang mobil listrik dan Hyundai berhasil membuat Ioniq 6 enak dikendarai, sangat luar biasa. Sayang kami sebenarnya ada beberapa hal yang kami pengen tunjukkan dalam video kalau kami bisa bikin video kemarin, tapi oleh pihak Hyundai Motor Indonesia tidak dikasih ya. Jadi ya itu yang bisa kami share rasa berkendara dari Hyundai Ioniq 6 terbaru. Overall itu much better car kalau kalian lebih suka performa tinggi, lebih suka dengan ya range yang lebih jauh juga kan pastinya, lebih canggih dan lebih enak untuk dilihat juga, mobilnya coupe look gitu. Ioniq 6 bisa jadi
pilihan buat para CVTs. Yes, gimana menurut para CVTs Ioniq 6 terbaru ini? Apakah dia lebih worth it? Kalau menurut kami worth it banget karena rivalnya yang asal Jepang dengan harga yang mirip-mirip, punya range lebih sedikit, punya kapasitas baterai lebih sedikit, dan punya tenaga yang inferior dibandingkan Ioniq 6. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Ioniq 6, klik aja website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri. Standar pelayanan